Judul saya adalah Penyiaran Indonesia di Persimpangan Jalan. Penyiaran Indonesia di Persimpangan Jalan. The Indonesian Broadcasting in the Crossroad. PP2, meluasnya kepentingan ekonomi versus apa namanya? Rapuhnya kepentingan sosial kultural. Tanda tanya tadi loh, tanda tanya. Dan karena itu saya ingin mengatakan, tadi kan agak redup ya, redup. Saya masih menggunakan kata di persimpangan jalan. Apakah jalan yang satu bersinar, ataukah jalan yang kedua redup? Saya ingin mengatakan kita masih berada di persimpangan jalan. Moga-moga jalan ke depan itu tetap ada untuk kepentingan demokratisasi penyiaran. Nah, refleksi ini saya harus mulai dengan kejujuran. Kejujuran pertama, saya tidak dipisahkan oleh orang tua saya, keluarga saya, yang berasal dari kota Yogyakarta. Keluarga saya migran. So, yang kedua adalah ibu saya. Saya itu mencoba ini supaya Anda tahu historical saya dengan perspektif itu. Ibu saya adalah orang terdidik, pernah di internat, bilangnya hanya sekolah SD, dulu tidak ada SMP. Dan hobi ibu saya adalah berlangganan majalah Penyebar Semangat Surabaya. 1936. Dan saya kemudian belajar bahasa Jawa secara baik dan seterusnya, karena dua bentuk yang tadi radio berbahasa Jawa dan Penyebar Semangat berbahasa Jawa dari Surabaya, dari Jogja dengan Pak Besutnya, kalau Penyebar Semangat dengan bahasa-bahasa. Dan saya suka dulu membaca serialnya Tantom. Antum boleh tahu ya. Nah, dari itu semua ingin saya katakan bahwa social culture itu menjadi jiwa saya di dalam saya berpikir ke depan. Dan karena itu, maka tadi saya katakan perspektif social culture dalam industri penyiaran harus menjadi sesuatu. Tidak hanya corporate interest di dalam apa yang saya sampaikan tadi. Ini adalah intro. Terima kasih pada RRI Jogja yang ada obrolan Pak Besut yang mendekatkan jarak-jarak sosial kultural yang berjauhan kepada kami sekeluarga pada waktu itu. Dan pada waktu itulah yang saya ingin sebutkan, radio itu menjadi communal event, kolektif communal event. Karena apa? Terjadilah kumpul-kumpul bersama yang bisa menjadi family event, bisa juga menjadi communal collective event. Tapi yang saya mau duga kepada cucu saya juga, kayaknya kegiatan-kegiatan family event itu sudah mulai mupus. Yang terjadi adalah personal event. Jadi semuanya terjadi untuk mengatakan bagaimana kita melihat keadaan yang semacam itu. Ini adalah introduksi tentang latar belakang yang tadi saya sebutkan. Pada era 1950-an masih terjadi yang namanya collective communal event on the broadcasting system. Yang kedua, tahap yang kedua adalah pada waktu saya masuk di seminari. Seminarinya dia, ya kan, Mas Boy. Nah, pada waktu itu saya orang desa, masuk ke kutha Palembang, dan kemudian orang desa nggak ada listrik, rebutan mindset itu listrik itu rebutan, rebutan loh, rebutan. Karena barang aneh.
Barang aneh yang kedua, kemudian rodi besar yang direbutan dari tempatnya pastor, rebutan dibawa ke ruang makan untuk kita tonton, kita dengarkan bersama. Dan disitulah saya tahu adanya international broadcasting. Apa itu? Siaran luar negeri, rebutan. Namanya bandnya tiga, kalau saya dulu band satu band ya, SW, tapi ini kan macam-macam. Lalu sini saya bisa mengatakan sesuatu yang bagi saya apa ya, menjadikan saya melek teknologi, melek teknologi, melek criminal event kolektif ini, karena seminar itu gabungan dari banyak orang, dan itu sering terjadi kontestasi rebutan ambil radio, dan kontestasi untuk menguasai radio, karena dia yang berhak untuk mengatur channel apa yang akan di setel. Dan kontestasi itu sebenarnya terjadi juga sekarang dengan cucu saya, rebutan remote control. Nah, ini bagi saya perkembangan yang menarik agar perspektif kita itu semakin lengkap, bukan hanya ekonomi and social culture, tapi juga technological culture. Jadi budaya teknologi itu juga harus menjadikan sesuatu. Dan pada waktu itu saya di seminari, tahu yang namanya gramafon. Masih tahu gramafon? Gramafon? Muternya gimana? Nah, artinya apa? Itu adalah benda-benda penyiaran yang benda industri rekaman yang penting pada era itu, yang kemudian media dan musik itu di Indonesia pada tahun 1930-an itu juga menjadi studi dari Yapolsky dari Washington University yang mengatakan bahwa gramafon itu juga menjadi bagian penting dari the Indonesian Broadcasting History. Ya, jadi itu rentetannya, dan bukunya Mas Hari Wiryawan, Sejarah Penyiaran, ada soal gramafon ini. Itu menjadi absurd, itu apa ya? Usang. Menjadi barang usang, teknikal itu usang. Gramafon menjadi usang. Sama halnya dengan tape kaset yang usang. Karena sudah sekarang bicara flash disk dan compact disk sudah lewat. USB sudah sejak zamannya itu. Nah, keusangan akan terjadi. Dan itu menjadi pertanyaan, apakah penyiaran akan menjadi usang? Itu loh. Ya, akan menjadi usang. Nah, hal-hal ini ingin saya katakan untuk menjadikan kita memiliki sesuatu the being as broadcasting is the being menurut Martin Heidegger, yang artinya ini sesuatu. Nah, sesuatu itu berubah terus-menerus dan kita harus mengikuti proses perubahan-perubahan itu. Dan pada akhirnya saya ingin mengatakan pemahaman saya tentang dunia penyiaran yang mulai tumbuh dari desa Wang Diso, dan di desa itu pun saya tahu bahwa pos, telegram, dan telepon itu terintegrasi pada sistem jaringan jalan. Saya peer group saya adalah anak-anaknya pegawai negeri, PTT, pos, dan seterusnya. Yang bagi saya memahami betul bagaimana perkembangan teknologi yang namanya telepon engkol itu masih ingat di kepala. Ya. Dan itu sebenarnya sekarang tanpa engkol nggak ada, yang adalah gadget. Dan itu ada sebuah technical tools di dalam perkembangan ke depan. Tentu saja saya harus memulai kembali ke Jogja pada waktu itu, dan tahun 65 saya pun berkenan dengan teman-teman saya yang pada waktu 65 sampai 68 dan 68 teman-teman saya berkumpul, dan akhirnya pada waktu pernah saya pergi bersama teman saya yang pada akhirnya dia menjadi penyiar radio, yaitu ke Radio Tugas Belajar Angkatan Laut RTBAL, itu di Tugu ke sana namanya Yudis ya, Yudis Pasiraman ya, Nah, di
Di situ ada radio tugas belajar Angkatan Laut anaknya. Dan pada waktu itu di selatan saya ada namanya Radio Bahari. Punyanya KKU. Nah, pada era IMC di situ, Bikimah di sana, Pintaran Kidul nomor 5, masuk menjadi radio angkatan muda dan seterusnya. Yang ingin saya katakan pada waktu itu, bagaimana pada waktu itu media dan politik sudah terjadi, karena radio-radio yang sebutkan tadi adalah radio yang membela Bung Karno pada era 65-68, di mana Orde Baru mau naik ya. Sesuatu bagi saya sebagai yang penting. Dan pada waktu itu RRI itu menyiarkan sidang-sidang Mahmudud pusat dan juga di Yogyakarta nih. Bagaimana penyiaran itu menjadi alat propaganda dari kekuatan Orde Baru awal, dan sidang Mahmudud pada waktu itu menjadi the content of the Indonesian broadcasting.